Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi, dirahmati, dan diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sahabat-sahabat di mana saja berada. Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi sahabat-sahabat semuanya dari hal-hal yang kita tidak harapkan. Sahabat, bahwa penyakit GERD, asam lambung, dan gastritis itu adalah sebuah penyakit yang saat ini sedang difokuskan oleh banyak orang. Padahal tidak sedikit, bahkan bisa jadi 90% orang yang merasa penyakit GERD, asam lambung, dan gastritis itu sesungguhnya bukan GERD, asam lambung, gastritis secara medisnya saja. Ternyata itu termasuk masalah di lambung dikarenakan karena trauma psikis yang disebut dengan psikosomatis. Jadi awalnya psikosomatis itu adalah karena kejadian yang menakutkan yang dialami, bisa karena tipes. Di awalnya biasanya karena tipes, atau diawali dulunya karena kejadian tiba-tiba pingsan, tiba-tiba keringat dingin, tiba-tiba lemas, tiba-tiba berdebar-debar, atau tiba-tiba mimpi yang sangat menakutkan sehingga tersimpan di memorinya. Nah, itulah penyebab awalnya sejujurnya. Nah, penyebab awalnya itu 90% itu dari medis. Bisa jadi waktu kejadian tersebut itu lagi kurang fit, kurang tidur, capek, lelah fisik, lelah pikiran, makan terlambat, glukosa rendah. Maka pada saat glukosa rendah, HB rendah, tensi rendah, tidak sadar, maka dia akan merasakan lemes, keliangan, keringat dingin, gemetar, dan lain sebagainya. Atau yang kena tipes, diawali dengan tipes, maka tipes itu jangan heran kalau tipes itu pada saat pagi, siang itu kayak orang yang sehat, ya. Tetapi pada saat sore hari mulai asar sampai maghrib itu terasa merinding, ketika kena air itu merinding juga, dingin. Kalau dipegang itu panas oleh orang lain, tapi kalau dipegang oleh diri kita sendiri itu terasa biasa-biasa saja. Mulut pahit, gak enak makan, enak, mual, pusing, kemudian tidak nyaman apa-apapun, lemes. Kenapa? Karena makannya gak nafsu makan, kadang-kadang muntah. Nah, itu diawali dengan tipes. Biasanya kalau diobatinya tepat, antibiotik yang tepat, tipes itu adalah penyakit yang infeksi mengenai lambung atau usus. Nah, penyebabnya Kuman Salmonella typhosa. Ketika kecapean, kelelahan, tidak sesuai dengan pola makan, istirahat, dan juga karena banyak makan pedas, mie, kopi, dan lain sebagainya, sehingga terjadilah penyakit tipes. Nah, pada saat penyakit tipes waktu itu terjadi, kebanyakan orang tidak tepat. Sehari 2 hari berobat, kemudian obatnya nggak sampai habis, dianggapnya tidak cocok, ganti lagi tempat berobatnya. Minum sehari sekali, 2 kali, 3 kali, belum ada perubahan rasanya, itu pindah lagi tempat berobatnya, dikasih obat yang baru lagi, sama seperti itu. Padahal tipes itu sifatnya 14 hari, itu pun kalau antibiotiknya tepat, itu pun kalau bed rest total, itu pun kalau makannya cukup, nutrisinya cukup. Maka kalau tipes, tifoid itu pasti itu harus dirawat. Tetapi kalau rawat jalan itu pun bisa, yang penting makan 30 menit sekali 5-6 suap saat tipesnya. Nah, karena makan nggak enak, ditimpus tidak, apalagi obatnya nggak tepat, itu otomatis tipesnya itu lama, bisa sampai 2 minggu, sebulan, bahkan ada yang 3 bulan. Nah, pada saat seperti itu bingung, maka nyari yang alternatif. Dikatakan ini, kata si ini, kata si ini gitu, kata si itu gitu. Akhirnya nyari-nyari di Google, nyari-nyari searching di YouTube, dan lain sebagainya. Nah, padahal itu semuanya karena masalah medis di awalnya 90%. Nah, tetapi karena dari secara medis sudah dilakukan, merasanya udah semuanya dilakukan, sudah minum obat apapun, udah ke rumah sakit, ke sini, padahal tidak paripurna, nggak sampai tuntas pengobatannya, sehingga merasanya kok meriang terus ya,
kok dingin terus ya, kok berdebar-debar terus ketika sore hari. Nah ini maka baca-baca. Nah setiap Anda baca tersimpan di memori sini. Setiap Anda lihat di YouTube, wah tersimpan di memori. Kata orang gini, kata orang ketempelan, tersimpan di sini. Kata orang kena ini, kena itu, tersimpan di sini. Setiap orang mengatakan ini itu tersimpan banyak banget di sini. Ribuan, mungkin jutaan memori di sini tentang yang menerangkan informasi tentang yang dirasakan oleh Anda. Nah disitulah mulailah penyakit psikosomatis yang 90% dari memori yang terada, 10% dari medisnya, kebalikannya ya. Ya. Nah sehingga pada saat kondisi seperti itu semakin ingin tahunya tinggi, nyari ini nyari itu. Ada orang yang ngeluh kepada orang, dikasih tahu sama orang, ngeluh ke si ini, kasih tahu, coba berobat ke sana, coba minum ini, coba, dipakai percobaan diri kita. Padahal orang itu juga nggak paham. Nah ini psikosomatis emang rada aneh. Jadi nggak bisa psikosomatis itu hanya mengandalkan medisnya aja, hipnoterapi saja, doa saja, ya. Walaupun doa itu sangat luar biasa, tetapi harus ada ikhtiarnya diri kita yang tepat untuk penyakit khusus psikosomatis. Bedakan dulu lambung, masalah lambung karena biasa, karena masalah lambung karena psikosomatis. Beda obatnya, beda makanannya, beda terapinya, ya. Beda, harus dicek gulanya. Kalau masalah karena ini kaitannya dengan glukosa, kaitannya dengan energi, maka lemas, keringat dingin, gemetar, sesek, buram kepala, kemudian keliengan, ya, maka sahabat-sahabat, tipsnya adalah stop mencari-cari tahu. Anda sudah cukup tahu ciri-cirinya, saya sudah kasih tahu itu tadi psikosomatis, jangan nyari tahu lagi. Yang kedua, hindari mencari-cari hal-hal yang buruk, tapi carilah lihat video-video yang penyemangat, video-video yang motivasi, video-video mengenal Allah, tauhidnya kita bertambah, ya. Terus nonton video-video yang bagus. Yang ketiga, secara medisnya itu perbaiki makan sedikit tapi sering, sehingga setiap 2 jam 10 suap makan nasi, dan setiap 1 jam minum air putih 1 gelas, dan setiap 2 jam minum air gula atau teh manis 1 gelas. Ya, ada yang mengatakan kok masalah lambung nggak boleh minum manis. Iya, kalau masalah lambung yang ini. Tetapi kalau masalah lambung karena psikosomatis wajib gulanya 110 sampai 170. Nggak boleh ngedrop. Kalau ngedrop lemes, keringat dingin, berdebar, nafas aja ngos-ngosan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat wajib untuk jalan kaki. Jalan kaki pagi 100 langkah, sore 100 langkah. Yang kelima, wajib untuk keluar rumah dan pakai otak ini untuk bekerja. Ya, karena kalau nggak dipakai otak ini untuk bekerja yang baik-baik, maka akan terisi dengan yang buruk-buruk. Contoh, Anda nggak bekerja karena takut ini, takut itu. Kalau keluar rumah, diam di rumah, yang dipegang handphone. Dan ketika yang dipegang handphone, pasti yang dicari tanda-tanda kematian. Kemudian pada saat sore ke maghrib itu yang membahayakan. Nah, padahal itu sama semuanya, membuat ketakutan dan semakin nggak bisa tidur. Ya, sedangkan makanannya nggak dijaga, minumannya nggak dijaga, sehingga yang suka meningkat adalah kolesterol, trigliserid, asam urat pada saat orang psikosomatis. Tapi glukosa adalah senantiasa menurun. Hipo itu kekurangan glukosa, yang itu berarti sifatnya ngedrop. Nah, ini yang harus dijaga. Kemudian karena malamnya itu lebih banyak memegang handphone, itu maka tertanam lagi memori-memori yang ada dari handphone. Yang kedua, mata menjadi sarafnya terkena, sehingga sakit kepala, paginya jadi lemas, jadi nggak bisa sholat subuh kan. Kemudian gimana mau bisa tidur megang handphone terus. Jadi jam 9 udah stop tuh handphone, matikan, simpen aja, setel murotal, tidur bismillah. Caranya gitu. Ada yang sampai jam 12 masih online, katanya nggak bisa tidur, tapi jam 12 masih online, ya iya nggak bakal tidur. Jam 1 masih online, jam 1 masih nanya ke saya, konsultasi, nggak bakal dilayani. Kenapa? Jam 9 itu harus stop. Ini yang keenam adalah orang yang sedang masalah lambung yang berkaitan dengan psikosomatis,
Saya sarankan, saya anjurkan untuk pakai bantal satu saja. Ada yang bantalnya sampai 3, 4, 5. Kata siapa? Kata si A, kata B, kata si Anu, kata... Coba perhatikan saya lah, ikutin saya. Bantal satu. Apa sebab? Karena pada saat kita untuk lambungnya sih cukup bagus, bantal pakai 5, pakai 6. Tetapi pada saat selama kita tidur, oksigen ke otak kurang. Sehingga pada saat kita bangun tidur, jangan heran kalau keliengan, berat kepala, sakit di kanan atau di kiri, migrain. Kenapa? Iyalah, selama 5-6 jam kita tidur, itu oksigen terjepit di sini. Karena jantung di bawah, ini di atas. Nah, saya sarankan langsung, set, bantal satu dan tidurnya miring. Bantal satu, tidurnya miring. Nah, ingat-ingat itu. Sehingga selama kita tidur, aliran darah dan oksigen itu lancar ke bagian otak kiri, tengah, dan kanan. Dan yang ketujuh, jangan sampai lupa pada saat sebelum tidur pastikan sudah isi makanannya, isi dengan karbohidrat. Makanan-makanan yang harus dihindari: pedas, mie, es, kopi, toge, kol, pete, jengkol, sayur asem, air kelapa, santan, nasi uduk, nasi goreng, siput. Hindari. Yang boleh dimakan apa Kang Asep? Satu, nasi, ayam, tahu, tempe, sayur sop-sopan tanpa kol. Kemudian ikan kolam, ya, ikan laut. Ikan laut kalau nggak tensinya tinggi. Kalau tensinya tinggi, hindari ikan laut. Kemudian labu siam boleh, wortel boleh, kentang boleh, timun boleh. Buah-buahannya cukup cuman jeruk manis sesudah makan, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pepaya sesudah makan, jarakin 30 menit sesudah makan. Yang ketiga, alpukat sekali-kali boleh. Selain itu tolong hindari, karena ini masalah lambung karena psikosomatis. Saya nggak ngomongin masalah lambung karena bukan psikosomatis. Cirinya apa katanya? Ada pertanyaan, apa bedanya kalau lambung karena biasa dan karena psikosomatis? Cirinya adalah kalau lambung karena biasa, itu ketika kita kembung nggak mikirin apa-apa. Oh, kembung, udah aja. Ketika perih, oh perih karena belum makan. Oh, perih karena tadi makan pedas. Itu berarti karena biasa. Tapi karena psikosomatis, kembung sedikit, ingat jantung, ingat kematian, berarti itu karena psikosomatis. Beda, sangat gampang membedakannya. Maka Anda ketika udah tahu ini karena psikosomatis, jangan fokus nyari obat apa sih Kang yang paling bagus itu untuk lambung. Gak bakal ketemu, gak bakal menyembuhkan itu obat. Karena penyakit lambung karena psikosomatis, karena psikis, itu harus diperbaikinya secara medisnya, psikologisnya, dan ketauhidannya. Yakinkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat perbanyak, 1000 kali sehari sholawat, sahabat, dan berserah diri sama Allah. Ridho dengan ketentuan yang Allah sudah berikan, yang sudah tersimpan di memori kita. Kemudian bersyukur dengan hari ini, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hari ini apapun yang bisa kita lakukan kepada makhluk, dan dengan minta pertolongan dan balasan dari Allah saja. Kemudian yang ketiga, bersabar. Kemudian yang selanjutnya adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan matiku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya mengalami, saya di klinik ini sudah 2004 sampai 2020 sekarang, udah 16 tahun. Ini kalau pagi saya di klinik khusus psikosomatis, kalau sore sampai malam saya ada di klinik umum. Ada laboratoriumnya, ada bagian obatnya, ada kebidanannya, ada kecantikannya, kedokterannya, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, psikosomatis ini kita obatinnya, kita perbaiki. Anda perbaiki sendiri. Satu, secara medisnya. Secara medisnya apa? Air putih, air manis, gula ya, kemudian sama nasi, sama jalan kaki. Secara psikisnya, isi hal-hal yang positif, isi hal-hal yang tentang surga. Tujuan hidup kita kan masih panjang ke surga, dan yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita yakinkan diri kita, kita ridho, kita terima aja. Karena kalau nggak menerima, itu akan sengsara, akan semakin takut. Ya Allah, saya sedang takut, sedang cemas, saya terima ya Allah. Karena saya sedang
Jangan dilawan, rasa takut, rasa cemas jangan dilawan, tapi diterima, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya itu menjadi rem kita supaya tidak melakukan kemaksiatan. Dan ketika Anda melakukan pengobatan, pastikan pengobatannya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sembuh enggak, dosa numpuk karena dosa musyrik, dosa syirik. Nah, kita lakukan sahabat-sahabat, semangat, optimis, yakin, percaya diri. Dan ini adalah sangat penting. Silakan share ke banyak orang, boleh juga subscribe, boleh juga disebarluaskan kepada banyak orang. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Walaupun nggak bisa ketemu saya, karena banyak banget yang mau ketemu saya, mau konsultasi langsung, nggak usah, ikutin aja video-video saya gratis, kemudian sebarkan ke orang, kemudian doakan orang lain supaya sehat, doakan saya juga supaya panjang umur dalam taat, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak umat. Nah, itu intinya, saling mendoakan dan banyakin tersenyum. Nah, ada masalah dari suami, dari istri, dari orang tua, dari apapun, dari ekonomi, nah sambil ikhtiar, jangan diam di rumah, dagang, mau online, mau offline, mau kerja, lakukan. Yang penting kemana-mana bawa air putih, teh manis, nasi, siap, dah. Sholawat banyakin, ya, sholawat itu banyakin, sehari 1000 sholawat, sehari 1000. Tuh, dari rumah cuma 20 menit sampai klinik sini itu udah 425, karena sholawatnya di hati. Sholawat Muhammad SAW. Ya, sama. Yang penting tidak ada yang bisa menyembuhkan kita kecuali Allah. Maka berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyari-nyari obat lagi. Jangan ngecek ini itu lagi, habisin uang doang. Psikosomatis khususnya, ini saya ngomongin psikosomatis. Ya, tapi kalau udah terlanjur Anda di EKG, di USG, di endoskopi, alhamdulillah. Berarti udah bagus semua kan? Nah, berarti dari psikisnya, isi memori kita yang harus diperbaiki. Bukan dibuang, nggak bisa dibuang, tapi ditambah dengan hal yang positif. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.